Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pakar Siotang, SHMH, Ketua Umum Pemantau Keuangan Negara atau PKN. Pada sore ini ada yang perlu saya sampaikan sebagai Ketua Umum Pemantau Keuangan Negara, yaitu tentang persidangan hari ini, di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang hari ini, yaitu hari Rabu tanggal 31 2023 di kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang. Adapun persidangan ini yang menjadi kita bahas atau kita titik fokuskan, karena pelapor atau penggugatnya atau yang melaksanakan gugatan adalah Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang. Nah, ini yang menjadi hal krusial, ya kan? Sehingga menjadi menarik perhatian, ya, buat kita semua, karena penggugatnya itu adalah lembaga penegak hukum, ya kan? Lembaga penegak hukum yang inilah pelaksanaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman, antara lain adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, yang mana mereka menggugat pemantau keuangan negara sebagai rakyat, ya, sebagai rakyat, kita ini sebagai rakyat, ya, pemantau sebagai rakyat, atas putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan. Jadi kalau menurut Undang-Undang 14, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa peradilan itu dibentuk adalah untuk mencari keadilan, ya, mencari keadilan atau memutuskan keadilan ketika ada perdebatan atau sengketa antara pemerintah dengan rakyat. Nah, saya ulangi, ya, ketika ada sengketa antara pemerintah dengan rakyat. Nah, dalam konteks ini saya lihat ini malah yang melakukan gugatan ini cenderung adalah penyelenggara negara, ya, penyelenggara negara atau yang mendapatkan gaji atau anggaran dari negara menggugat rakyat, yang notabene-nya rakyat ini PKN hanyalah menuntut hak konstitusi, yaitu pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 tentang informasi adalah hak asasi daripada seluruh masyarakat Indonesia. Ada hal-hal menarik yang perlu disampaikan. Kenapa awalnya ini, kenapa sampai Pengadilan Tata Usaha Negara menggugat PKN? Itu adalah berawal dari waktu itu Pemantau Keuangan Negara meminta informasi publik kepada Wali Kota Palembang. Waktu itu kita minta laporan pertanggungjawaban atau LPJ daripada penggunaan barang dan jasa di 10 dinas yang ada di Wali Kota Palembang. Termasuk kita juga minta laporan perjalanan dinas mereka. Nah, waktu itu oleh Wali Kota
melalui PPD ya, PPD Wali Kota Palembang tidak memberikan, sehingga kami membuat keberatan, ya, keberatan. Itu pun tidak direspon oleh PPD, sehingga kami membuat keberatan kepada Wali Kota Palembang. Itu pun tidak direspon dan tidak diberikan, sehingga kami menggunakan mekanisme Undang-Undang 14 2008 dan Perki nomor 1 tahun 2001, sehingga kami melaksanakan gugatan ke Komisi Informasi Sumatera Selatan waktu itu ya. Nah, waktu itu pemantau keuangan negara dimenangkan oleh Komisi Informasi dan memerintahkan kepada Pengadilan Tata Usaha memerintahkan Wali Kota agar memberikan dokumen kontrak yang dimohonkan oleh pemantau keuangan negara. Akibat putusan Komisi Informasi ini, Wali Kota melaksanakan banding. Mereka banding atau melaksanakan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang. Nah, sehingga Wali Kota melaksanakan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang. Nah, setelah beberapa kali persidangan, ada 5 kali persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, maka putuslah persidangannya dan diputuskan pemantau keuangan negara dikalahkan. Ya, disinilah titik awalnya konflik perseteruan antara pemantau keuangan negara dengan Pengadilan Tata Usaha Palembang. Disitulah awal konfliknya, perdebatan tersebut. Sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang mengalahkan PKN, dan ada hal yang prinsipal atau yang hal mengecewakan kita sebagai rakyat, bahwa pertimbangan hukum atau dasar hukum daripada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara mengatakan bahwa PKN tidak berhak. Nah, ini Ketua Umum PKN tidak berhak untuk memohon informasi tersebut dan tidak berhak untuk melaksanakan gugatan ke Komisi Informasi. Sehingga karena ini merasa kita PKN merasa sangat dikecewakan, ya kan? Sehingga kita naik putusan Pengadilan Tata Usaha Palembang, kita melaksanakan kasasi ke Mahkamah Agung. Dan di Mahkamah Agung, insya Allah kita dimenangkan. Putusan Pengadilan Tata Usaha Palembang dibatalkan oleh Mahkamah Agung dan menyatakan pemantau keuangan negara berhak untuk meminta informasi tersebut. Nah, di sini setelah kami lihat para hakim majelis hakim yang di Palembang ini, tanda kutip ya, kami lihat apakah ini waktu membuat pertimbangan hukumnya itu, apakah ini pura-pura udah tahu atau pura-pura tahu, ya kan? Tapi kami yakin bahwa majelis hakimnya itu orang pintar, ahli hukum, sudah dididik, sudah disekolahkan oleh negara, dan diberikan gaji, dan diberikan pendidikan. Kami yakin dan percaya para hakim itu tahu bagaimana Undang-Undang 14 2008, bagaimana Perki 1 tahun 2001, bagaimana tentang keberadaan rakyat bisa ikut serta melaksanakan pernyataan tentang korupsi, yaitu tentang PP 43 tahun 2018. Kami yakin para hakimnya itu tahu. Nah, cuman jadi masalah kok bisa-bisanya ya para majelis ini menyatakan bahwa pemantau keuangan negara tidak berhak, gitu ya. Inilah yang menjadi kekecewaan kita sebagai rakyat,
dan sebagai atensi kita sebagai rakyat. Sehingga oleh kita pemantau keuangan negara membuat suatu ketetapan bahwa pemantau harus menguji atau mengedukasi para hakim, para majelis hakim yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, biar mereka paham, ya kan, gitu. Sehingga kami membuat permohonan informasi publik, ya, membuat informasi publik kepada badan publik, ya, badan publik Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, badan publiknya, melalui PPID atau humas daripada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang. Yang kami minta adalah laporan pertanggungjawaban pengadaan barang dan jasa yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dan laporan perjalanan dinas para hakim-hakim itu, para hakim yang ada di Pengadilan Tata Usaha Palembang beserta paniteranya. Kita minta itu biar mereka juga belajar dan edukasi, kan gitu kan. Betul, setelah kita minta ternyata ya tidak diberikan, ya kan, ternyata kan tidak diberikan dengan alasan bahwa itu adalah ada memang kalian ambil di LFSE, di website ada ya. Ada katakan itu adalah informasi rahasia. Itu pemantau keuangan negara tidak berhak mengambil karena sudah diperiksa oleh BPK dan Inspektorat, kan gitu kan. Nah, sehingga karena tidak diberikan, maka melalui mekanisme Perki nomor 1 tahun 2001, maka pemantau keuangan negara mengajukan gugatan ke Komisi Informasi Sumatera Selatan. Nah, setelah kami melaksanakan gugatan Komisi Sumatera Selatan, kami dipanggil dan kita bersidang. Dalam ada beberapa hal, ada 4 kali persidangan antara pemantau keuangan negara sebagai pemohon dan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai termohon di Komisi Informasi Palembang, Sumatera Selatan. Nah, waktu itu pemantau keuangan negara, ya, pemantau keuangan negara setelah beberapa kali persidangan, pemantau keuangan negara dimenangkan, ya kan, dimenangkan dengan amar putusan bahwa informasi publik yang dimohon oleh PKN atau pemohon adalah informasi terbuka dan wajib diberikan kepada pemohon. Nah, berdasarkan putusan Komisi Informasi ini sesuai dengan Undang-Undang 14 2008 tentang keterbukaan informasi publik, oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak terima, ya kan? Tidak terima putusan itu, sehingga Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara menggugat kembali pemantau keuangan negara, Ketua Pemantau Keuangan Negara, dengan atas putusan Komisi Informasi Selatan. Nah, itulah yang terjadi sekarang. Terjadinya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara membuat gugatan di kantor dia sendiri, di kantor Pengadilan Tata Usaha ini, dan dia sendiri yang menunjuk para hakimnya, kan. Nah, waktu persidangan pertama, saya sudah sampaikan dan saya sudah pertanyakan kepada majelis waktu itu. Saya pertanyakan, apakah para hakim ini adalah hakim dari Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang? Nah, oleh majelis hakim menjawab, ya, bahwa para hakim ini dan panitera adalah berasal dari hakim dari Pengadilan Tata Usaha Palembang. Saya katakan bahwa ini persidangan sudah melanggar hukum, ya kan? Ada alasan hukum saya sesuai dengan pasal 79 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan apabila hakim dan panitera mempunyai hubungan kepentingan di dalam perkara itu, maka hakim dan panitera harus mengundurkan diri. Nah, saya katakan waktu itu,
bahwa di dalam pokok perkara ini adalah yang kita minta adalah perjalanan dinas para hakim-hakim yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang. Ya termasuk para majelis yang mengadili persidangan ini. Makanya saya minta kepada majelis agar para hakim diganti. Mungkin dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau dari mana. Namun oleh majelis hakim menyatakan bahwa mereka mempunyai hak berdasarkan putusan ketua pengadilan. Tapi saya katakan agar itu menjadi fakta hukum. Karena bagaimanapun pasal 79 belum dihapus dari undang-undang atau dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Demikian saudara-saudaraku sebangsa setanah air, ini perlu saya sampaikan. Begitu susahnya masyarakat itu mendapatkan hak-hak konstitusi pasal 28F itu. Kita sendiri pemantau negara dalam rangka menegakkan dalam rangka suksesnya keterbukaan informasi publik ini sesuai dengan amanah Undang-Undang 14 2008, ya kan? Cukup banyak persoalan dan permasalahan yang kita hadapi. Kita sudah mulai bersidang mulai dari Sabang sampai Merauke. Banyak hal-hal di luar nalar hukum yang kita hadapi. Jadi terkadang kita harus menghadapi pribadi-pribadi yang ego yang sok berkuasa, yang menganggap PKN itu atau rakyat itu kelas bawah gitu kan, menganggap sepele gitu kan. Itulah makanya saya sendiri Pater Siotang, saya ingin mengajak seluruh anggota saya, rekan-rekanku dari Pemantau Negara maupun dari masyarakat seluruh Indonesia, mari kita bersama-sama berjuang untuk menegakkan keterbukaan informasi publik ini sesuai dengan amanat daripada reformasi. Dan bagaimanapun suatu negara demokrasi, suatu negara demokrasi syaratnya itu salah satu adalah harus transparan. Negara demokrasi itu harus transparan, ya kan? Nah kalau kita lihat sekarang ini, demokrasi sekarang ini belum ada transparannya. Karena itu fakta, kami bisa membuktikan belum transparan di negara kita ini. Karena kami sudah melakukan permohonan informasi publik dari Sabang sampai Merauke, mungkin sudah ratusan sudah berapa ratus badan publik yang kami minta informasi publik. Satu pun atau hanya satulah di kementerian yang langsung memberikan. Tapi lainnya itu tidak ada yang mau memberikan. Begitu kita mohon informasi publik, nggak ada yang langsung memberikan. Semua harus melalui persidangan di Komisi Informasi. Semua harus melalui Komisi Informasi. Dan sebagian masuk ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Sebagian lagi naik ke Mahkamah Agung. Bahkan pemantau negara mungkin sudah hampir adalah 20 bupati atau pemerintah daerah yang sudah sampai ke Mahkamah Agung menggugat melaksanakan kasasi ke Mahkamah Agung. Bahkan sampai ada pemerintah Kabupaten Cianjur sampai sudah putusan Mahkamah Agung memenangkan PKN, malah lanjut lagi ke PK. Pelaksanaan hukum PK. Mereka melaksanakan PK. Bayangkan itu. Sampai PK pemerintah Cianjur atas putusan yang memenangkan pemantau keuangan negara. Begitu sulitnya Padahal kan keterbukaan informasi publik itu suatu hal yang sudah wajib di negara demokrasi sesuai dengan perintah pasal 28F Undang-Undang 45 bahwa informasi adalah hak ajasi atau hak konstitusi masyarakat.
Seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi, bahwa kita Republik Indonesia bercita-cita, ya kan? Tahun 1245 Indonesia akan menjadi 5 negara terbesar di dunia ini, ya kan? Itu adalah cita-cita bangsa ini. Nah, salah satu yang baru sampaikan, ya, termasuk di program nasional, salah satu adalah salah satu syaratnya itu ya memang harus transparan, digitalis, ya kan, harus transparan, harus terbuka, ya kan, karena nanti kalau sudah terbuka secara otomatis penyimpangan atau berbuat jahat, ya, berbuat jahat sudah akan tidak, sudah mikir dia berbuat jahat, untuk niat aja akan mikir. Kalau sudah transparan, terbuka, contoh laporan pertanggungjawaban pengadaan, misalnya pengadaan laptop, ya kan, terbuka, berapa harganya, berapa speknya, berapa sesuai dengan pasar harganya, semua kan otomatis nanti para pejabat penyelenggara pengadaan barang jasa ini dia akan mikir untuk korupsi. Karena apa? Masyarakat semua udah tahu berapa speknya, berapa harganya, berapa harga pasar, kan gitu kan. Kalau misalnya nanti bupati atau gubernur atau pejabat tinggi yang menyuruh dia untuk menyimpang, dia akan melawan. Bahkan mungkin bupati juga akan mikir untuk menyuruh kepala dinas atau PPK-nya untuk melaksanakan penyimpangan, kan gitu kan. Karena sangat ironis dan sangat malu kita sekarang ini, menteri ditangkap, ya kan? Gubernur ditangkap, bupati ditangkap, DPR ditangkap. Rasanya malu, ya. Kita rakyat ini malu melihat para pejabat kita ditangkap, gitu kan. Miris rasanya. Sementara contoh kayak peristiwa Kementerian Kominfo, kan, sampai 8 miliar. Sementara masih banyak rakyat yang kelaparan, termasuk di pinggir-pinggir, di daerah transmigrasi atau pinggiran sana. Contoh, cukup bagus program pemerintah tentang di Kominfo BTS itu. Agar apa? Agar semua masyarakat khususnya yang pedalaman sana, ya kan, Papua, Ambon, agar mereka juga bisa menikmati jaringan internet. Dengan mereka menikmati jaringan internet, mereka akan pintar dan cerdas. Sehingga akan nanti, kalau dia sudah cerdas, otomatis dia untuk mencari makan, mencari kesejahteraan, mencari kesehatan, akan itu mengikuti, gitu loh kan. Jangan seperti sekarang ini kan, akses internet susah di sana. Nah, itulah yang kami sampaikan kepada saudara-saudaraku sebangsa tanah air, khususnya rekan-rekanku, tim pemantau keuangan negara yang ada di Indonesia. Kalian harus belajar. PKN harus bisa sebagai garda untuk keterbukaan informasi publik. Kenapa pemantau keuangan negara ini concern terhadap keterbukaan informasi publik? Karena itu, filosofinya adalah filosofi di negara yang demokrasi, ya kan? Antara lain adalah keterbukaan. Kalau sudah terbuka, saya katakan tadi, otomatis akan tindakan korupsi akan berkurang, gitu kan. Nah, dengan adanya demokrasi itu juga dinyatakan di situ mendorong masyarakat, kan itu kan? Demokrasi itu kan mendorong masyarakat itu agar ikut serta dalam proses atau perencanaan dan pelaksanaan kebijakan atau keputusan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun negara. Jadi jangan hanya, masyarakat sudah diwakilkan kepada DPR. Ya nggak bisa juga. Karena apa? Ya DPR juga banyak jadi
jadi korupsi. Anggota DPR juga banyak oknum ya yang jadi korupsi, menyimpang. Sehingga udah benarlah apa yang disebutkan oleh pasal 41, ya, pasal 41 Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang mengatakan bahwa peran serta masyarakat, pasal 41, bahwa masyarakat berhak untuk mencari, mendapatkan dokumen informasi, dan melaporkan. Nah, turunan pasal 41 ini, maka dibuatlah PP 43 tahun 2018, khususnya ayat 2 jelas dinyatakan bahwa masyarakat berhak untuk mencari, mendapatkan dokumen, dan melaporkan apabila ada temuan-temuan korupsi. Inilah yang menjadi landasan hukum atau senjata pamungkas daripada pemantau keuangan negara. Senjata pamungkas pemantau negara itu yaitu pasal 41 Undang-Undang 14 tahun 1999, PP 43 tahun 2018, dan Undang-Undang 14 tahun 2008 maupun Perki 1 tahun 2021. Pemantau keuangan negara bergerak di situ sebagai payung hukum atau landasan hukum dari pergerakan dan kegiatan pemantau keuangan negara dalam melaksanakan visi dan misi, yaitu peran serta membantu pemerintah dalam mencegah dan memberantas korupsi dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Demikian saudara-saudaraku yang perlu sampaikan. Kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan para hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang ini benar-benar mereka ini benar-benar mandiri, independen ya, betul-betul dia sesuai dengan hukum dan hati nuraninya. Dia harus meyakini hati kepercayaan dan hati nuraninya. Karena apa yang kita minta itu adalah sesuai dengan hukum dan sesuai dengan kemauan daripada masyarakat. Tidak ada yang aneh-aneh kita minta. Demikian saudara-saudaraku sebangsa air. Dengan demikian siaran ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Bravo PKN, bravo Indonesiaku. Demikian.